hancur. Ya kali anjir, ada tempat parkir khusus moge buat tempat makanan tenda gitu kan. Hobi sama kayak gua, suka motoran, suka olahraga, intinya aktivitas yang berseputar tuh di luar rumah gitu. Oke guys, selamat morning semuanya. Selamat morning lagi tuh. Aduh. Udah sore, jadi hari ini kita balik lagi sama si Jasmine. Jadi hari ini gue pengen buat satu konten yang bisa dibilang salah satu request dari kalian juga. Intinya plus minus gue make ZX6R selama mungkin udah 3-4 tahun kali ya. Nanti gue akan bahas. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, karena thank you banget nih udah ngeklik subscribe. Dan target gue tahun ini 100.000 subs, dan thank you banget jadi teman-teman yang udah support. Nah jadi hari ini sebelum jalan juga, thank you juga yang udah order standar stiker yang support Bang Fadel. Nanti gue akan juga cerita di jalan kira-kira seperti apa support kalian mengenai standar stiker. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bersama dengan tentunya the one and only Sarbul bro, sarung tangan gue, the legend, the one and only. And hari ini kita akan menuju ke salah satu tempat GNA, dan abis itu gue akan ke satu tempat yang bisa dibilang tempat yang cukup ada bilang bersejarah juga. Oke, bismillah. Wow, oke, kita jalan dulu ya. Oke guys, kita putar balik dulu. Waduh, ada jualan es cendol hijau si Jasmine. Oke, jadi dalam perkomplekan kita tutup. Oke guys, jadi hari ini gue bakal cerita dulu. Thank you banget buat teman-teman semua yang sudah support gue dengan ini. Wih, ada mobil apa nih? Langka. Warna merah, tahun tua guys. Jadi thank you banget nih, gue pengen ngomong sekali lagi buat teman-teman yang udah support gue beli thunder stiker. Gue kaget banget ada yang sampai Jawa Timur guys. Terus kemarin ada yang sampai Bekasi juga, ada yang daerah Jakarta, Depok. Thank you banget. Dan yang teman-teman semua yang udah ngikutin gua atau mau support gua, nanti gua akan kasih link di deskripsi, atau klik nih, gua akan kasih lihat nanti di Tokopedia Raijin Industri. Jadi nanti gua juga akan cerita kenapa namanya Raijin ya guys ya. Oke, jadi kita akan masuk ke topik hari ini. Tapi sebelum itu kita akan melipir dulu ke GNA, karena hari ini gue pengen ngirim. Jadi beneran apa ya bisa dibilang ya, pesanan kalian tuh bener-bener gue sangat appreciate banget, dan gue kirim sendiri guys, tanpa orang gitu ya, tanpa perantara segala macam, tapi gue kirim sendiri tuh di JNE, beneran JNE. Jadi nanti kita akan lanjut lagi, gue akan bahas mengenai plus minus si Jasmine. Oke, kita akan matiin dulu set. Oke, nanti kita akan lanjut lagi guys. Oke guys, jadi tadi gue udah habis dari JNA. Woo, thank you banget sekali lagi yang udah support Bang Fadel. Dan hari ini gue pengen ke salah satu tempat yang menurut gue tempat yang cukup legendaris, dan biasanya tuh anak-anak Cinere dan sekitarnya pasti tahu. Dan ini adalah makanan khas Indonesia, apalagi kalau bukan ketoprak guys. Ini gue pengen ke salah satu tempat ketoprak terenak menurut gue so far yang sudah gue temuin secara dine in maupun take away gitu guys ya. Jadi nanti gue akan share ke kalian. Jadi nggak seputar motor juga, tapi kuliner juga guys ya, gue akan share ke kalian. Nah, jadi gue akan balik lagi ke topik hari ini. Topik dimana gue akan bahas mengenai plus minus si Jasmine tuh seperti apa gitu guys ya. Nah, jadi secara plusnya itu menurut minusnya dulu ya. Kan kalau ngomongin yang baik-baik udah sering ya, minusnya itu ya motor tuh nggak bisa dibilang bukan tua-tua banget, juga bukan muda-muda banget. Tahun 2012 pasti ada aja kendalanya gitu guys ya. Bahkan motor baru pun biasanya ada aja kendalanya. Jadi nggak ada barang yang sempurna gitu guys, anjoy. Jadi pertama yang paling gua rasain sih satu, untuk ZX6R si Jasmine ini di pengisian guys, terutama di bagian spool. Gue tuh udah ganti dan gulung beberapa kali ini spool gue, karena emang gue udah nanya ke mekanik, ke owner ZX6 juga, pasti kendalanya itu ada di spool guys. Jadi pengisiannya tuh, kelistrikannya tuh pasti minusnya Jasmine tuh di situ. ZX6R tuh pasti di situ. Nah, terus selain dari itu, minusnya tuh mungkin apa ya?
secara bobot menurut gua nggak terlalu berat, lo kayak bawa motor biasa gitu ya. Terus habis itu minusnya paling ya karena knalpot gue bacot, waduh, kadang bisa disumpahin orang. Itu sih, tapi itu kan jatuhnya aksesoris ya. Tapi kalau dari motornya sendiri, dari segi bensin juga menurut gua minusnya nggak parah-parah banget sih kali ya. Karena gue ngisi biasanya San Mori, gue cuma ngisi Shell 50.000, muter-muter Dalkot tuh masih aman sentosa loh guys. Jadi nggak ada yang kayak masalah atau kayak udah fuel atau udah kayak harus mau ngisi lagi gitu. Cukup 50.000 biasanya gue ngisi udah aman gitu. Sampai gue balik lagi ke rumah belum nyala. Biasanya besoknya kalau gue bawa lagi baru nyala gitu ya. Tapi alhamdulillah so far tidak ada masalah sih untuk pengisian bahan bakar. Karena menurut gue untuk moge cukup hemat lah ZX-6R ini. Terus kemudian positifnya menurut gue, motor ZX-6R ini tidak bisa disama-samakan dengan 250 cc-nya. Karena yang gue tahu guys ya, yang gue tahu tuh sekarang tuh zamannya kan makin canggih gitu ya. Terus bisa dibilang model 600 sekarang kayak misalnya 636 Kawasaki lah ya, kita langsung ngomongin Kawasaki, itu sama modelnya pasti mirip-mirip dengan 2,5-nya, setuju nggak sih? Kayak 636 sama Ninja FI itu mirip-mirip. Terus kemudian yang keluaran terbarunya 636 terbaru pun 2019 itu mirip juga sama ZX25 gitu ya. Karena emang mungkin kayaknya tuh makin kesini trennya tuh makin seperti itu gitu guys. Begitupun juga dengan R6 gitu. Kalau kalian lihat ya, perhatiin deh, model Yamaha R1 baru, R6 baru, sama R25 itu rata-rata mirip semua gitu. Nah sedangkan di Jasmine ini, di ZX-6R ini guys ya, di ZX-6R ini kalian tuh tidak bisa menyamakan karena ini tidak mirip dengan Ninja 2,5 karbo, tidak. Oh tidak bisa bosku, tidak bisa. Jadi gue senangnya tuh tidak bisa diduplikasi, nggak bisa nggak bisa disama-samain gitu guys. Nah terus guys, secara maintenance, biaya perawatan, sumpah ya, ini gue jujur sama kalian nih. Biasanya gue ganti oli itu gue pakai Motul. Motul itu kalau nggak salah satunya itu 300 atau 400, gue lupa. Pokoknya hampir gue tuh 3,5 liter gue beli 4, itu berarti sekitar 900 atau hampir sejuta. Terus jasanya paling berapa ratus ribu. Kalau misalnya ganti cek medical check up segala macam. Jadi menurut gua motor Jepang itu khususnya 600 kayaknya untuk secara maintenance masih aman gitu guys. Kecuali kalau mungkin motor Eropa, kalian tuh harus spare budget lebih gitu. Kayak Ducati, MV. Nah itu kayaknya kalian harus spare budget lebih. Karena yang gua rasain, gua sharing sama beberapa temen gua, motor Jepang itu emang dari segala spare part. Terus kemudian dari bengkel atau misalnya tempat servisnya nggak ribet atau nggak segmented gitu guys. Jadi secara perawatan menurut gue oke lah si Jasmine. Jadi gue nggak pernah habis sampai 10.000 gitu atau goceng 5 juta buat perawatan doang, nggak pernah gue. Paling habis berapa ya standar lah ya, selayaknya normal, selayaknya apa ya, selayaknya ganti motor gede gitu lah guys ya. Waduh, gue tuh kadang-kadang suka mikir gitu guys, orang tuh pakai celana pendek terus naik motor gitu ya, terus apalagi sama cowoknya kayak gitu guys tuh. Waduh, apa enggak bisa dibilang diomongin gitu ya? Coba kalian komen di kolom bawah, kira-kira kalian mau nggak punya pasangan yang pakaiannya tuh seperti itu tapi naik motor? Oke guys, ini tempatnya sudah sampai di sebelah sini. Aduh, anjay. Oke, ini gue udah di Cobek Pak Yono namanya. Jadi salah satu tempat di Lebak Bulus tepatnya. Ini salah satu tempat langganan gue juga sih. Gue suka banget makan ketoprak tuh ya di sini doang sih guys, so far. Tuh. Bang. Tuh Cobek Pak Yono ini udah lama banget. Jadi gue bakal makan di sini. Ibu makan di sini satu. Yang sedang aja. Pakai telur ceplok setengah mateng Bu ya. Makan sedang. Oke guys, jadi di depan gua nih udah ada Cobek Pak Yono-nya. Kalau kalian bisa lihat, gila. Jadi gua kayak jadi food vlogger
sebenarnya, jadi riding sambil makan. Ini menurut gue salah satu ketoprak terenak ya guys ya. Kalau kalian bisa lihat di sini, anjay. Terus dia tuh langsung dikasih kerupuknya, langsung di ketopraknya gitu guys ya. Jadi intinya nggak dipisah, jadi langsung. Terus di sini gue pakai telur ceplok ya, setengah matang tuh, hancur setengah matang. Dan gue mau makan dulu, mau menyantap. Terus sebelumnya gue biasa pakai kecap. Iya. Jadi salah satunya itu kacang itu, kenapa gue suka makan kacang, karena kacang itu mengandung kalori yang cukup tinggi. Jadi bagus untuk ngebulking atau ngedein badan kalian, karena salah satu karbohidratnya tinggi juga guys. Dan bismillahirrahmanirrahim, kita makan dulu ya. Makasih banyak, Mama. Udah lama mau makan ketoprak. This is so delicious. Oke guys, nanti gue bakal lanjutin lagi. Harganya berapa? Dari kira-kira rate 1 sampai 10 menurut gue ini berapa? Pantauin terus vlog Bang Fadel hari ini. Peace. Oke guys, jadi gue pakai helm dulu. Sudah kelar. Toprak gue udah habis dan gue langsung mau jalan balik. Masih ya Mbak? Oke, di situ udah di Jasmine dan kita siap mereview ketoprak. Anjay. Selain riding ternyata gue juga suka kuliner loh guys. Waduh. Bisa sharing-sharing nih teman-teman yang tahu kuliner enak daerah Jakarta Selatan, Depok dan sekitarnya. Coba sharing-sharing apakah gue harus kesana nantinya atau gimana. Aduh. Kita pakai sarbol dulu set. Dan kita taruh uang parkir. Di sini juga parkirnya 2.000, bukan goceng. Wanjay. Oke. Aduh. Bang. Ya, masih Bang. Oke. Kilometer 18.600, cakep banget angkanya. Jadi mungkin vlognya sampai sini dulu. Tapi kalian jangan ini dulu, jangan kabur dulu. Karena setelah gua riding ini, gue bakal kasih tau ke kalian nih. Di akhir, gue selain suka kuliner, suka motoran, suka nge-gym gitu ya. Kalian tuh harus tahu, gua ngerawat ya, bisa dibilang wanjay. Ngerawat kulit gua tuh selama ini pakai apa gitu ya. Jadi nanti gua bakal bongkar rahasianya pada saat gua udah di rumah. Oke? Jadi thank you banget buat teman-teman semua yang udah subscribe dan ikutin terus vlog Bang Fadel karena tahun ini kita akan menuju ke 100.000 subscriber, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga itu bisa terwujud. Oke, I'll see you next video. Sekali lagi jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Kita akan lanjut pas sudah di rumah. Peace. Oke guys, jadi abis balik riding, gue capek banget. Biasanya abis balik riding tuh gue mandi ya. Nah, sabunnya itu gue percayain sama Scarlett Whitening. Nah, kemarin gue juga udah sempet bahas tuh body care gue, shower scrub gue pakai apa? Pakai Scarlett. Nah, hari ini ada yang spesial karena gue bakal ngasih tau lagi ke kalian nih. Yang nanya, gimana sih bang supaya muka lo glowing segala macam? Gue lagi pakai serum dari Scarlett. Kira-kira seperti apa dan sebenarnya ngefek nggak sih itu serum? Ikutin terus perjalanan gue ini guys. Oke guys, jadi di depan gue ini udah ada serum karena gue suka banget motoran, gue suka banget riding, gue suka banget kena debu intinya ya. Nah, gue harus memilih perawatan muka yang cocok buat gue apa. Nah, ini adalah serum dari Scarlett dan gue memilih ini. Nah, di depan gue guys ya, udah ada 2 serum yang fungsinya tuh berbeda tentunya. Ada serum yang pink, ada serum yang ungu. Nah, serum yang pink ini guys, ini adalah Brightening Ever Serum. Nah, yang kedua, yang ungu ini adalah Acne Serum. Nanti gue akan jelasin fungsinya tuh masing-masing tuh apa. Nah, tapi dari segi kemasan, dia cukup mini guys, karena hanya mengandung 15 ml aja guys. Yang pink dan yang ungu juga 15 ml. Jadi ini bisa gampang banget dibawa kemana-mana. Nah terus kalian tuh nggak usah khawatir karena Scarlett itu sudah
berregister by BPOM guys. Jadi dijamin aman dan secara packaging, nih gue buka langsung ya. Jadi dia tuh sudah ada proteksinya guys. Jadi serum kalian pasti sampai rumah itu bakal aman karena nggak akan mungkin tumpah atau apapun itu nggak akan terjadi. Nah, jadi gue akan jelasin ke kalian juga kelebihan dari produk Scarlett itu apa yang gue juga udah rasain. Dia tidak mengandung fragrance. Maksudnya apa? Jadi dia tuh tidak mengandung campuran dari parfum. Emang baunya jadi agak strong banget guys, terutama yang Brightly Ever Serum. Ini menurut gue strong banget, tapi hasilnya tuh dahsyat guys. Nah, untuk yang bisa dibilang acne serumnya, ini nggak se-strong yang Brightly Ever Serum. Untuk before afternya, gue pakainya kayak gimana? Kalian bisa cek di Instagram gue @fadelskii. Di situ gue akan kasih lihat di highlight story gue before after setelah gue pakai Scarlett serumnya. Terutama gue pakai yang Brightly Ever Serum karena kebetulan gue lagi nggak panen jerawat gitu ya. Jadi gue pengen membuat muka gue tambah glowing. Jadi gue pakai yang Brightly Ever Serum. Nah, jadi setelah dari itu semua, gue bakal kasih tahu ke kalian detailnya itu seperti apa. Tapi sebelum itu, kalian tuh bisa mendapatkan produk Scarlett ini. Menurut gue harganya cukup bisa dibilang murah guys ya. Karena dibandingkan kalian harus beli skincare atau serum-serum yang beratus-ratus ribu, tapi kalian cukup mengeluarkan kocek 75.000 doang untuk satu serum ini guys. Nah, kalian nanti bisa cek di @Scarlett Whitening Instagramnya, nanti gue akan taruh di deskripsi dan di bawah sini juga. Jadi nanti akan gue kasih tau ke kalian juga fungsi dari tiap serum ini tuh seperti apa sih. Nah guys, jadi yang pertama itu ada acne serum. Nah di sini gue bakal ngasih tau ke kalian manfaat dan kandungan apa aja sih yang ada di acne serum. Jadi gini, yang pertama itu kandungannya itu terdapat tea tree water. Nah tea tree water itu fungsinya apa sih? Melawan bakteri penyebab jerawat, mengatasi jerawat, melembabkan kulit, dan dia juga akan mengurangi minyak yang ada di wajah kalian. Terus yang kedua, dia itu mengandung Jeju Cantella Asiatica. Nah itu apa sih? Nah, fungsi dari Jeju ini sendiri menjaga kelembapan kulit kalian, mengurangi peradangan, terus kemudian bisa mencegah dan mengurangi kerusakan kulit dan mempercepat penyembuhan luka pada kulit kalian. Nah, selain itu, acne serum itu juga mengandung vitamin C. Nah, vitamin C sendiri ini membantu menghilangkan flek dan bekas jerawat, terus kemudian mencegah dan melindungi kerusakan sel dan jaringan kulit akibat paparan radikal bebas. Oke guys, sekarang kita masuk ke Brightly Ever After Serum. Nah, di sini juga banyak banget nih manfaat dan kandungan yang terdapat dari Brightly Ever After Serum ini. Yang pertama, dia mengandung lavender water. Nah, fungsinya lavender water itu sendiri melawan bakteri penyebab jerawat, mengatasi peradangan pada kulit, dan detoksifikasi kulit kalian juga. Yang kedua, dia mengandung phyto whitening. Fungsinya itu untuk mencerahkan wajah kalian. Terus kemudian ini sangat aman bagi kulit dan tanpa menyebabkan iritasi. Terus yang terakhir, dia juga mengandung glutathione. Nah, glutathione itu apa sih? Nah, glutathione itu meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit, memberikan perlindungan dari radikal bebas, membuat kulit lebih sehat dan terlihat lebih glowing. Oke guys, jadi thank you banget nih yang udah bisa dibilang dengerin gue sampai akhir session ini. Dan gue mau bilang makasih juga untuk Scarlett, dan buat teman-teman semua, gue juga sangat senang banget membagikan informasi yang sangat berguna ini buat teman-teman semua, khususnya yang suka banget aktivitas di luar, apalagi memiliki hobi sama kayak gue, suka motoran, suka olahraga, intinya aktivitas yang seputar tuh di luar rumah gitu guys, tapi tetap ya atuhi protokol kesehatan, pakai masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Jadi buat teman-teman semua thank you banget, dan buat Scarlett thank you juga, dan ini serumnya bener-bener ngefek di gua. Dan sekali lagi gue pengen kasih tahu ke teman-teman semua, kalau kalian pengen kulitnya glowing, pengen membersihkan noda hitam, pengen membersihkan jerawat yang ada di muka, dan intinya untuk shower scrub, body scrub perawatan kalian tahu kan harus order kemana? Ke Scarlett Whitening. Oke, I'll see you on next video. Jangan lupa juga guys ya, follow Instagramnya Scarlett Whitening, karena di situ akan ada produk-produk barunya Scarlett, bahkan detail-detailnya juga dia akan mengupas lebih lanjut di Instagram Scarlett. Oke, jangan lupa juga subscribe YouTube channel Bang Fadel, karena kita tahun ini akan menuju ke 100.000 subscriber. Oke guys.